Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue di Jurnal RNGST atau Rengga ST Rengga akan mereview Captain Marvel. Yihi. Akhirnya Captain Marvel selama ini didam-idamkan banyak orang telah launching. Dan gue sangat salah satu penggila Marvel banget. So daripada lama-lama, sekarang kita akan mereview Captain Marvel. Jadi Captain Marvel itu berawal dari tahun 1995, which is saat itu gue 5 tahun ya kan. Captain Marvel itu di sini lagi nyari jati dirinya ceritanya. Nah, Captain Marvel yang mencari jati dirinya itu bingung dong dengan keadaannya. Apakah Captain Marvel itu sebagai sebuah penduduk bumi atau penduduk alien? Karena dia juga bingung gitu loh. Dia dapat kekuatan itu udah tiba-tiba gitu loh kan. Nah, di situ dia langsung menduga-duga kalau dia itu ternyata penduduk bumi. Tapi di sini bumi itu dengan nama lain, nama di planet luar angkasa gitu. Gue nggak mau jadi spoiler, tapi bener-bener ini spoiler banget. Jadi kalau kalian emang mau dengerin, so terus aja nonton dan kalian pasti bakalan aduh gila, gue harus nonton banget nih film. Gue jujur, gue kasih review ini 9 dari 10. Jadi menurut gue Captain Marvel itu salah satu Marvel yang paling marvelous, paling menakjubkan. So kenapa gue bisa bilang menakjubkan? Karena Captain Marvel itu kekuatannya gak mengada-ngada. Karena semuanya tuh diciptakan dari kayak apa sih, foton ya kalau nggak salah. Jadi dia tuh kena ledakannya si Tesseract apa atau inti utama ya, gue nggak tahu sih. Dia itu bener-bener karena tercipta dari situ doang, atau karena emang dia itu tercipta juga karena emang dia kepengen gitu loh tercipta. Nah itu juga salah satu pertanyaan gue. Tapi di sini yang paling bakalan senang banget tuh cewek-cewek, karena ini bener-bener kayak Wonder Woman ya di Marvel, which is kuat banget. Tapi ini kayak jadi Superman gitu. Jadi kita tuh wah anjir, ini yang tokoh yang bener-bener bakal ditunggu-tunggu oleh semua penduduk Marvel ya. Karena dia yang menurut gue paling kuat dan paling bisa ngalahin si Thanos di Endgame nanti. Menurut gue ntar tokoh kunci, karena pas lagi si Ronin muncul, anjir Ronin pun kayak takut loh sama si Captain Marvel ini. Di ending itu lu bakal nemuin keepikan dari Captain Marvel. Jadi dia tuh sebetulnya ada satu benda yang apa ya, yang bisa ngecilin atau ngegedein kekuatannya. Terus akhirnya benda itu hancur dan Captain Marvel jadi punya kekuatan yang benar-benar super meledak-ledak. Tapi itu juga jadi membuat dia semakin terkontrol emosinya. Pokoknya kalian itu nonton ini bener-bener disuguhkan dengan bukannya manusia super yang udah ada supernya, tapi bener-bener manusia yang bangkit lagi dan bangkit lagi. Ya akhirnya untuk menciptakan manusia yang terbaik gitu loh. Jadi menurut gue Captain Marvel ini adalah buah dari kesabaran gitu loh, hasil dari kesabaran. So ini menurut gue yang paling bagus lagi ada di Tesseract. Di sini Tesseract dibahas lagi gitu loh. Cuman setahu gue Tesseract itu ada di Captain America, which is itu di tahun, kalau menurut gue perang dunia pertama itu 1930-an ya. Dan itu ada di Red Skull terakhir. Dan kalau gak salah terakhir itu pertama kalinya Tesseract itu dikasih ke Shield, which is bapaknya si Tony. Tapi ternyata di sini Tesseract ditemuin lagi oleh si dokter, temannya si Captain Marvel. Nah si Captain Marvel itu terus juga kayak, gue juga jadi bingung lah, bukannya si Captain Marvel ini menjadi sebuah Tesseract ini tuh diambil sana, apa dia diambil apa gimana nih? Gue jadi bingung. Karena gue bingung banget kalau misalnya si Captain Marvel ini ngambil Tesseract, lah
kok bisa gitu loh. Sedangkan waktu itu bukannya kalau nggak salah udah di Red Skull ya, Tesseractnya, kok tiba-tiba ada di Captain Marvel. Nah itu dia pertanyaan gue juga selama ini, gimana sih kok bisa tiba-tiba ada di Captain Marvel. Nah ini bakalan, gue nggak tahu sih Marvel bakal ngejawab atau enggak, tapi atau kalau kalian emang tahu coba deh komen di sini, karena gue bener-bener bingung. Jadi pas lagi Captain America itu dia nyerahin ke Tesseractnya ke bapaknya Tony. Nah setelah itu tiba-tiba ada Tesseract lagi di tahun 95 yang which is diambil sama Dr. Marvel. Nah terus si Dr. Marvel itu ngasih ke istilah kata nggak ngasih ke Captain Marvel. Captain Marvel ngasih lagi ke Shield. Anjir dibolak-balik kayak itu Tesseract. Terus menurut gue kayak masalahnya jadi Tesseract. It's like a boring gue juga. Cuman yang gue suka di Captain Marvel ya kekuatan super dahsyat satu, sama satu lagi ya salah satu bangkitnya, cara dia bangkit dari keterpurukan itu gitu loh. So review dari gue sih nggak banyak, cuma segini aja. Dan menurut gue Captain Marvel itu 9 of 10. Dan satu lagi kalian harus nyaksiin ending post yang terakhir, itu the best part banget. Gue jamin pasti kalian bakalan mind blowing banget sih. Terus end post yang pertama, ini ada 2 end post. Yang pertama itu yang nyambungin ke end game, itu the best juga menurut gue. Karena aduh gue jadi kayak spooky banget, merinding banget. Si Captain Marvelnya itu sama si tim Avenger terus kayak oh my gosh, bener-bener deh Captain Marvel ini jadi kayak panutan Q banget. Terus dia tuh jadi teman yang baik buat si orang hitam ini. Kan orang hitam ini ceritanya temannya si gue Maria apa gitu gue lupa. Nah di situ tadi tuh itu tuh kekuatan yang Captain Marvel tuh meluap-luap gitu. Terus satu lagi juga si Fury ya gitu dia lucu-lucu gitu. Fury-nya masih belum serius banget. Terus yang pas lain Agent Cowell ternyata belum jadi agen banget gitu loh. Dan menurut gue sih Brie Larson ini aduh gila, aktingnya juara banget. Dia bener-bener menjadi Captain Marvel yang angkuh, sombong, galak, tegas. Bener-bener Captain Marvel banget yang selama ini dari komik gitu loh. Dia nail it banget. Gue juga nggak tahu tapi IMDb itu ngenilai 54%, which is itu menurut gue itu boring film. Emang dari awal sampai tengah tuh emang boring, tapi setelah kesananya anjir ada twistnya nih gitu loh. Ternyata twistnya itu the best banget. Gue pikir yang jahat dia, ternyata dia nggak jahat. Sorry spoiler banget, sorry banget. Tapi ya lo bakalan tahu kenapa dia jahat, kenapa dia nggak jahat, atau kenapa dia bersekutu sama Inu Kucrut ya kan. Tapi yang jelas kalian benar-benar mesti nonton kalau emang kalian juga Marvel holic. Kalau kalian emang ngikutin banget, tapi yang jelas cuma satu itu doang pesan gue, kalian harus nemuin Tesseract itu gimana ceritanya, kok tiba-tiba ada di Captain Marvel, which is itu harusnya emang udah ada di Shield dari tahun dulu. Nah cuman gue juga bingung sih, setelah di sini kan Tesseract dibahas lagi di Avenger 1. Nah nyambunginnya itu tuh yang menurut gue juga agak bingung. Itu kita jadi harus ngulang-ulang lagi gitu kan. So nggak apa-apa sih buat gue, ini sangat-sangat oke banget buat ditonton, worth it banget. Tapi ya satu lagi, gue kalau misalnya sekarang gitu jadi kayak bingung banget kalau si Captain Marvelnya itu ya kayak tadi gitu loh. Cuman pas lagi tadi tuh pokoknya paling bagus tuh menurut gue ya di ending yang pas lagi dia lawan Ronan. Pas lagi lawan Ronan, bener dia muncul dengan mohawknya. Kan dia mohawk itu anjir keren banget. Gue langsung kayak anjir, gue jadi pengen banget rambut mohawk deh. Gue pikir tuh mohawknya dulu tuh gak kayak gitu, tapi wah gila ini mohawknya bener-bener
cadas, tau gak sih? Bener-bener yang aduh, mohawknya keren banget. Nah ini kucing ini Flicker nih lucu juga, dia nyata dia lucu banget. Pokoknya kalian harus nonton. Kalian nggak akan menyangka kalau itu bukan cuman kucing gitu loh. Itu kucing jadi-jadian, say. Terus apa lagi ya yang mau gue bahas? Ya Brie Larson bikin kita jadi pengen jadi aktornya di Marvel. Gue nggak bohong. Gue juga jadi pengen banget jadi aktor Marvel setelah ada si Brie Larson main. Jadi kayak ini mimpi jadi nyata nggak sih? Kayaknya gue bisa deh. Kayak gue bisa jadi seorang Marvel, seorang tokoh di Marvel. Nggak perlu cakep kan, nggak perlu cantik banget. Toh jadi kayak Brie Larson yang nggak kurus banget loh, Brie Larson. Dan menurut gue bisa. Dan ini yang paling lucu nih adegan ini, adegan onjok nenek ini. Pokoknya kalian benar-benar harus nonton gimana kelanjutan dari Captain Marvel, Avengers, Endgame, whatever itu. Kalau emang kalian nonton, kalian harus nonton ini. Ya kalau emang sekarang masih penuh, kalian bisa nonton itu minggu depan. Yang paling enggak jangan nggak nonton. Nah ini di sini yang itu keren banget. Itu pas lagi dia dapat kekuatan fullnya, wah gila dan gila banget. So sekian dari review dari gue, RNGST pamit. Dan jangan lupa kalian nonton di bioskop kesayangan Anda, Captain Marvel, Brie Larson. And jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye. Love you. Mwah. Captain Marvel, marvelous, manja, cuco meong. Mantap. Sorry guys, batuk. Ini belum kelar loh guys. Gue ngoceh apa lagi ya. Ya pokoknya kalian jangan lupa deh nonton ya. Tuh lihat tuh. Tuh pas lagi ini dia lagi ngalahin Ronan. Ini juga pas lagi dia ngalahin Ronan juga. Pokoknya ini pas lagi dia dapat kekuatannya the best banget. Ini juga nih Ronan sampai takut pas lagi di sini. Makanya dia langsung aduh gue cabut aja deh, dia pergi akhirnya si Ronan. Ini yang Marvel yang di Singapura ya. Kayak kalian harus tetap support gue dong supaya gue bisa jadi kayak mereka, supaya gue bisa datang ke acara-acara Marvel dan bisa membuat kalian menjadi the best of the best. Aduh gue pengen banget tuh si Billy Davidson juga dapat kesana kesempatan. Oh si ini Edozel. Terus si itu tuh. Nah itu tuh dia juga jadi Chan itu tuh. Wih si ini apa sih? Si Billy, Patrice. Kalian jangan lupa nonton Captain Marvel 6 Maret 2019. Pokoknya kalian harus nonton Captain Marvel ya. Ini pas lagi dia di fotonya sih ini. Nah ini ada makhluk alien ya. Makhluk alien ini yang bakalan bikin bisa merinding. Kalian bisa keren banget. Ini si jahat juga. Oh ini si cantik jelita. Thank you, bye.